Udah mulai ya. Sorry. Eits, untuk menggugah semangat belajar kita pada hari ini, kita harus membukanya dengan pantun. Jalan-jalan ke Italia, cakep. Jangan lupa membeli spaghetti, cakep. Lupa lagi puasa. Jangan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa beli terasi. Halo, jumpa lagi dengan saya, Nindi Canisa Putri. Halo teman-teman, di sini saya akan kembali membahas topik pembelajaran dalam mata kuliah Asesmen BK Non-Tes. Nah, kalau minggu lalu kita telah membahas alat ungkap masalah umum dalam mengungkap masalah-masalah siswa secara umum, maka kali ini kita akan membahas atau mengkaji tentang AUM PTSDL. Nah, AUM PTSDL ini juga mengungkapkan masalah-masalah siswa maupun mahasiswa, akan tetapi tidak secara umum. Dia lebih ke spesifik dalam hal pembelajaran. Nah, sebelum Nindi membahas atau mengkaji lebih dalam terkait AUM PTSDL, teman-teman harus mengetahui dulu bentuk dari AUM PTSDL. Kebetulan Nindi mempunyai contoh AUM PTSDL. Nah, ini bentuknya ya teman-teman, AUM PTSDL. Alat ungkap masalah seri PTSDL. Nah, seri PTSDL ini tentunya di dalamnya tuh ada item-item pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh siswa maupun mahasiswa atau calon klien untuk kemudian mengungkap masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang akademiknya. Kalau AUM PTSDL ini mungkin lebih spesifik ke metode pembelajaran ya, ke arah pembelajaran, tidak secara umum seperti AUM umum yang sudah dibahas pada minggu lalu. Seperti biasa tentunya, sebelum kita membahas dan mengkaji lebih dalam AUM PTSDL, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari AUM PTSDL itu sendiri. Pengertian AUM PTSDL. Praitno tahun 2008 menjelaskan bahwa AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa maupun mahasiswa. Nah, AUM seri PTSDL dibentuk dalam 4 format, yaitu format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk siswa SMA, format ketiga untuk siswa SMP, dan format keempat untuk siswa SD. Wah, ternyata sangat lengkap ya format-formatnya, dan tentunya format-format tersebut tuh relevan untuk setiap jenjang pendidikan. Adapun tujuan penyelenggaraan dari AUM PTSDL, yang pertama, untuk mengetahui mutu belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui masalah belajar yang sedang dialami atau pernah dialami oleh siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan mengenali mutu belajar siswa. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita bahas pada minggu lalu, bahwasanya ada AUM umum maupun AUM PTSDL. Hal ini tuh secara signifikan tuh ada perbedaannya. Kalau AUM umum secara lebih luasnya itu membahas masalah-masalah umum dan mungkin penggunaannya tuh akan lebih umum klien-kliennya. Sedangkan untuk alat ungkap masalah PTSDL ini sendiri seperti ini formatnya teman-teman, buku AUM PTSDL-nya, itu secara signifikan lebih membahas ke bidang akademik, jadi lebih relevan ke bidang akademik. Maka dari itu penggunaan AUM PTSDL ini tuh lebih relevan digunakan dalam bidang akademik dan para akademisi seperti dosen, mahasiswa, siswa-siswi maupun guru BK. Nah, penggunaan AUM PTSDL. Penggunaan AUM PTSDL dalam layanan bimbingan dan konseling dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami siswa yang terkait dengan pembelajaran dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Alat ungkap masalah belajar dapat membantu mengidentifikasi gejala yang dialami siswa, seperti kesulitan dalam memusatkan perhatian, mengingat informasi, atau mengalami kecemasan yang tinggi dalam situasi akademik, serta pemanfaatan waktu belajar itu sendiri. Nah, dengan memahami masalah yang dihadapi oleh siswa, konselor dapat menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi kesulitan yang dihadapi dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Selain itu, alat ungkap masalah juga dapat membantu konselor untuk memonitor kemajuan siswa maupun mahasiswa dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan. Hal ini dapat membantu konselor untuk menyesuaikan pendekatan bimbingan dan konseling yang tepat untuk siswa maupun siswi serta mahasiswa dalam memastikan bahwa siswa maupun mahasiswa dapat dukungan yang diperlukan untuk meraih kesesuaian akademik.
Dalam hal ini, konselor dapat menggunakan alat ungkap masalah secara rutin dalam layanan bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi dan menangani masalah belajar pada siswa maupun mahasiswa. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling dan memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tentunya penyelenggaraan OMPT-SDL ini memiliki fungsi. Fungsi yang pertama untuk membantu peserta didik dalam pengembangan diri, sebab dapat teridentifikasi mutu kegiatan belajar dan masalah dalam belajar. Yang kedua, dapat diketahui kelemahan-kelemahan peserta didik berdasarkan hasil AUM-PTSDL. Nah, kalau misalnya kita bedah dari item-item pertanyaan yang ada di buku alat ungkap masalah PTSDL ini, setelah Nindi baca ya, di sini memang lebih signifikan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran atau akademik siswa maupun mahasiswa. Nah, lebih ke bagaimana pemanfaatan waktu belajar, bagaimana cara memanfaatkan situasi dan kondisi serta sarana belajar mereka, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan tenaga pendidik. Salah satu contohnya di sini ada pertanyaan. Dalam mempersiapkan diri untuk ulangan atau ujian, saya berusaha menjawab soal-soal yang pernah ditanyakan atau diujikan dalam mata pelajaran tersebut. Saya berusaha mendiskusikan pertanyaan atau soal-soal itu dengan teman-teman. Dari salah satu pertanyaan yang ada di buku AUM PTSDL ini, yang telah disebutkan tadi, itu lebih merujuk kepada bagaimana metode pembelajaran siswa atau mahasiswa tersebut dalam mempersiapkan ujiannya. Nah, apabila dalam menjawab pertanyaan ini siswa tersebut ternyata ketika ujian tidak mempersiapkan materi pembelajaran yang akan diujikan, berarti diketahui atau teridentifikasi nantinya dalam AUM PTSDL ini bahwa siswa atau mahasiswa tersebut tuh mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sarana belajar, waktu belajar, ataupun interaksinya dengan tenaga pendidik, sehingga ia tidak mempersiapkan secara khusus atau signifikan materi pembelajaran yang akan diujikan. Nah, contoh soal kedua, di sini ada pertanyaan terkait saya berusaha mengerjakan semua soal ulangan atau ujian dalam alokasi waktu yang disediakan. Nah, dari pertanyaan di buku AUM PTSDL ini lebih merujuk kepada bagaimana mengidentifikasi penggunaan waktu belajar siswa maupun mahasiswa tersebut dalam memanfaatkan waktunya untuk menjawab soal ulangan ataupun ujian. Pun mungkin waktu luangnya, bagaimana ia mengalokasikan waktunya untuk menyiapkan materi pembelajaran ketika di kelas maupun nanti ketika diujikan. Nah, dari ini kita dapat mengetahui bahwasanya buku AUM PTSDL ini memang sangat signifikan membahas terkait bidang akademik. Teman-teman, penyelenggaraan AUM PTSDL ini sendiri itu ada hal-hal yang melatar belakanginya. Nah, latar belakang dari AUM PTSDL ini di Indonesia pada umumnya AUM PTSDL ini adalah terjemahan atau adaptasi dari SSHA, yaitu Survey of Study Habits and Attitudes, yang dikembangkan oleh William Brown dan Wayne Holtzman sejak tahun 1953. Ada 3 bentuk format yaitu bentuk SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Dengan 75 buah masing-masing item, SSHA memuat masalah-masalah belajar yang dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu metode belajar, motivasi belajar, dan sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Pada tahun 1965, SSH disadur dan divalidasikan di Bandung oleh Prof. Prayitno guna kepentingan pengungkapan masalah belajar siswa atau mahasiswa. Pada tahun 1982, alat ini dikembangkan lagi di Padang oleh Dr. Marjohan dengan menyadur dan memvalidasikan SSHA versi baru. Alat terakhir yang merupakan SSHA versi baru itu berisi 100 buah item tentang sikap dan kebiasaan belajar yang memuat 4 bidang masalah belajar, yakni penyelesaian terhadap tugas-tugas, kedua cara belajar, ketiga sikap terhadap guru, yang keempat persepsi terhadap pendidikan pada umumnya.
Alat dengan bentuk yang terakhir itu lebih dikenal dengan nama pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, disingkat PSKB. PSKB dalam perkembangannya dipandang belum sepenuhnya dapat mengungkapkan sikap dan kebiasaan belajar siswa, kemudian diperbaharui melalui program SP4 dan diganti menjadi AUM PTSDL. Nah, alat ungkap masalah belajar merupakan salah satu alat yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling di bidang pendidikan. Alat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh siswa dalam belajar. Penggunaan alat ungkap masalah belajar didasarkan pada pemahaman bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda dalam belajar. Ada siswa yang mudah menguasai materi pelajaran dan ada juga siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Oleh karena itu, alat ungkap masalah belajar dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dan membantu siswa dalam mengembangkan strategi belajar yang efektif. Selain itu, alat ungkap masalah belajar juga dapat membantu konselor dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling yang tepat untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Program bimbingan dan konseling tersebut dapat meliputi pengembangan keterampilan belajar, pengaturan waktu, pengelolaan stres, dan penanganan masalah-masalah yang terkait dengan belajar. Terkait pengelompokan masalah dalam AUM PTSDL. Praitno dan Erman Amti tahun 2009 mengelompokkan masalah dalam AUM PTSDL. Terdiri dari 1. Prasyarat penguasaan materi pelajaran disingkat P. Kedua, keterampilan belajar yang disingkat T. Yang ketiga, sarana belajar yang disingkat S. Yang keempat, keadaan diri pribadi yang disingkat D. Dan yang kelima, lingkungan belajar dan sosial emosional disingkat L. Siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar sendiri maupun ketika mengikuti proses pembelajaran di lingkungan kampus itu dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada dalam kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengadministrasian AUM PTSDL. Langkah pengadministrasian AUM PTSDL yang pertama, 1. Petunjuk mengerjakan. Tentunya konselor harus memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan kepada calon pengisi apa, mengapa, dan bagaimana pengisian AUM PTSDL tersebut harus diselenggarakan. Nah, yang kedua yaitu penyiapan buku AUM dan lembaran jawaban terpisah. Calon pengisi menuliskan identitas diri dan jawabannya pada lembar jawaban yang disediakan tersendiri. Dalam hal ini, mahasiswa atau siswa perlu diingatkan agar buku agung tidak boleh ditulisi dan utuh, dicoret-coret, atau diberi tanda apapun. Lembar jawaban nantinya dikumpulkan bersama buku AUM kepada penyelenggara administrasi AUM. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan. Nah, dalam menyelenggarakan AUM PTSDL ini, waktu yang diselenggarakan tidak terlalu ketat, akan tetapi tetap dalam kontrol penuh oleh konselor maupun guru BK ketika dibagikan oleh kepada calon pengisi. Biasanya rentang waktu yang digunakan untuk mengisi AUM PTSDL ini 40-60 menit. Yang keempat, pengumpulan lembar jawaban. Nah, pengumpulan lembar jawaban dikumpulkan secara cermat. Sedapat-dapatnya sebelum lembar jawaban itu diteliti terlebih dahulu apakah mahasiswa atau siswa telah mengerjakan dengan teliti dan lengkap. Jadi setelah dikumpulkan oleh siswa maupun mahasiswa, kita sebagai konselor, sebagai penyelenggara administrasi AUM harus mengecek terlebih dahulu apakah yang telah diisi oleh mereka itu sudah diisi sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan atau tidak. Yang kedua, yaitu lembar jawaban itu harus dijaga dan dipelihara kerahasiaannya. Hanya pengisi dan konselorlah yang dapat mengakses lembar jawaban tersebut. Lembar jawaban lama yang tidak dipergunakan lagi lebih baik dimusnahkan. Langkah pengadministrasian yang kelima yaitu frekuensi pengadministrasian. AUM PTSDL sebaiknya dilaksanakan setiap semester. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan bimbingan konseling, dan hasil AUM yang kedua dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah mahasiswa atau siswa yang bersangkutan masih mengalami masalah belajar yang lama atau justru mengalami masalah belajar yang baru. Nah, terakhir, seperti ini ya teman-teman bentuk dari buku AUM PTSDL. Akan tetapi memang contoh yang dipunya ini versi AUM PTSDL yang masih lama, versi tahun 1996. Masih ada versi AUM PTSDL terbarunya yang mungkin bisa teman-teman akses di web atau nantinya bisa teman-teman cari di berbagai artikel bimbingan konseling. Nah, akan tetapi dari versi AUM PTSDL yang lama ini saya pribadi mendapat gambaran terkait bagaimana penyataan pertanyaan-pertanyaan atau item-item yang berkaitan dengan
akademik yang nantinya akan membantu siswa maupun mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah belajarnya. Kesimpulan dari pembelajaran bisa kita dapat bahwasanya kita telah mengetahui ada 2 jenis alat ungkap masalah yang kita ketahui. Kalau di materi pembelajaran minggu lalu kita telah membahas alat ungkap masalah umum yang mengkaji atau membahas secara umum masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari si klien. Sedangkan AUM, alat ungkap masalah seri PTSDL ini tuh lebih mengkaji atau membahas terkait bidang akademik yang dihadapi oleh mahasiswa maupun siswa, sehingga memang mungkin lebih merujuk penyelenggaraannya lebih dikhususkan kepada bidang akademisi seperti dosen, konselor, guru BK, siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi dari berbagai jenjang pendidikan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.